Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Ucapan Ajaib dari Peri. Dahulu kala, ada seorang janda yang memiliki dua anak perempuan. Anak yang sulung angkuh dan pemarah seperti ibunya. Sedangkan yang bungsu manis dan lemah lembut. Sang ibu sangat memanjakan anak sulungnya yang memiliki sifat yang mirip dengannya dan memperlakukan si bungsu dengan sangat buruk. Salah satu dari tugas si bungsu yang malang adalah berjalan kaki 1 kilometer jauhnya ke sebuah mata air dan membawa pulang air dalam sebuah ember besar. Pada suatu hari, saat si bungsu sedang mengambil air di mata air, seorang wanita tua datang dan meminta air untuk minum. "Tunggu sebentar, akan kuambilkan air yang bersih untuk ibu," kata si bungsu kepada wanita tua itu. Diambilnya air yang paling jernih dan bersih. Lalu diberikannya kepada wanita tua itu dengan menggunakan teko air agar dapat mudah diminum. Wanita tua yang sebenarnya adalah seorang peri itu berkata, "Kamu sangat sopan dan suka menolong. Jadi akan kuberikan keajaiban untukmu. Setiap kata yang kamu ucapkan akan mengeluarkan sekuntum bunga, batu permata, dan mutiara dari mulutmu." Si bungsu tidak mengerti maksud wanita tua itu. Ia hanya tersenyum, lalu berpamitan dan berjalan pulang. Sesampai di rumahnya, ibunya memarahinya karena terlalu lama membawa air. Si bungsu meminta maaf kepada ibunya dan menceritakan kejadian yang dia alami, bahwa ia menolong seorang wanita tua yang kemudian memberikannya keajaiban. Selama si bungsu bercerita, bunga-bunga, batu permata, dan mutiara terus berjatuhan keluar dari mulutnya. "Kalau begitu, aku harus menyuruh kakakmu pergi ke sana," kata sang ibu. Lalu disuruhnya si sulung untuk pergi ke mata air, dan apabila bertemu dengan seorang wanita tua, disuruhnya si sulung untuk bersikap baik dan menolongnya. Si sulung yang malas tidak mau pergi berjalan kaki sejauh itu. Namun dengan tegas ibunya menyuruhnya pergi. "Pergi ke sana, sekarang pergi!" Sambil menyelipkan wadah air dari perak ke dalam tas si sulung. Sambil menggerutu, si sulung berjalan menuju ke mata air. Saat tiba di sana, ia berjumpa dengan wanita tua itu. Tapi kali ini wanita tua itu berpakaian indah bagaikan seorang ratu. Lalu wanita tua itu meminta minum kepada si sulung. Apa kamu kira aku datang sejauh ini hanya untuk memberimu minum? Dan jangan pikir kamu bisa minum dari wadah air perakku. Kalau mau minum, ambil saja sendiri di mata air itu," kata si sulung kepada wanita tua itu. Karena sikapnya yang kasar, wanita tua yang sebenarnya seorang peri itu mengutuknya. "Untuk setiap kata yang kau ucapkan, seekor katak atau ular akan berjatuhan keluar dari mulutmu." Saat tiba di rumah, si sulung menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya. Saat bercerita, beberapa ekor ular dan katak
berjatuhan keluar dari mulutnya. "Astaga!" teriak ibunya jijik. "Ini gara-gara adikmu. Di mana dia?" Sang ibu lalu pergi mencari si bungsu. Karena ketakutan, si bungsu pun lalu lari dan bersembunyi di dalam hutan. Seorang pangeran yang sedang berburu terkejut melihat seorang gadis yang sedang menangis sendirian di hutan. Ketika pangeran itu bertanya, dengan terseduh-seduh si bungsu menceritakan apa yang terjadi. Saat bercerita, bunga-bunga, mutiara, serta batu permata pun berjatuhan dari mulutnya. Pangeran jatuh hati kepada gadis yang baik itu. Dan pangeran juga tahu bahwa ayahnya tidak akan berkeberatan mendapatkan seorang menantu yang baik seperti itu. Apalagi dengan mutiara serta batu permata yang terus dihasilkannya. Maka pangeran pun membawa si bungsu ke istana, lalu mereka menikah dan hidup bahagia. Sementara itu di rumah, sikap si sulung semakin menjadi dan semakin memuakkan. Dan ia pun terus-menerus mengeluarkan katak serta ular dari mulutnya. Sampai-sampai ibunya pun mengusirnya dari rumah. Karena ia tidak tahu harus kemana dan tidak ada seorang pun yang mau menampungnya karena sifatnya yang buruk ditambah dengan katak-katak dan ular-ular yang terus keluar dari mulutnya. Maka akhirnya dia pun tinggal sendirian di tengah hutan. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bahwa kita tidak boleh angkuh, tapi kita harus baik hati, sehingga mendapatkan hal yang baik. Sampai jumpa adik-adik di kisah berikutnya.